pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan tentang portofolio saham. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Komang Yuliastia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 262, Niputu Febriani dengan 3 digit NIM terakhir 267, Nikade Irma Pratnya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 270, Nikoma Emariantika Putri dengan 3 digit NIM terakhir 273, dan Niketut Meta Pratnya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 274. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niketut Meta Pratnya Dewi dengan NIM 1907531274. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perusahaan yang kami miliki. Andi Asset Management merupakan perusahaan yang menjadi salah satu perusahaan yang menggeluti di bagian manajer dalam investasi. Sebagai manajer investasi, Andi Asset Management mempunyai visi dan misi perusahaan yang mengutamakan kenyamanan investor dalam berinvestasi dan semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaiknya kepada investor maupun masyarakat luas. Pada kesempatan ini, Andi Asset Management memiliki klien yang bernama Mirna dengan umur 24 tahun. Ia memiliki dana sebesar 30 juta. Klien ini memiliki keinginan berinvestasi di dua saham, yaitu yang pertama pada saham BBCA dan pada saham Adro dengan porsi kepemilikan yang diinginkan yaitu 40% saham Adro dan 60% pada saham BBCA. Perlu kita ketahui bahwa sebelum kita melakukan investasi, seorang investor juga harus menyeimbangi dengan profil risiko yang dimiliki. Dana yang digunakan tersebut apakah berasal dari warisan, dana pensiunan, gaji bulanan, uang dingin, atau lain halnya. Maka profil risiko di sini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tipe konservatif. Investor yang bertipe konservatif ini memiliki profil risiko yang rendah dan cenderung menghindari risiko atau risk averse. Dalam hal berinvestasi, investor ini lebih menyukai instrumen investasi yang aman dan takut jika pokok investasi atau modal awalnya akan berkurang. Selain itu, tipe investor ini juga merasa nyaman dengan instrumen investasi yang imbal hasilnya tidak terlalu besar tetapi bergerak dengan stabil. Yang kedua, tipe moderat atau sedang. Investor yang berprofil risiko moderat atau sedang ini memiliki karakteristik yang siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan yang diharapkan dapat lebih tinggi dari tingkat inflasi dan deposito. Dan yang terakhir ada tipe agresif, yang dimana investor yang memiliki profil risiko agresif ini sangat siap untuk kaya dan juga siap untuk jatuh miskin atau risk taker. Seseorang dengan profil risiko agresif ini siap kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh dana investasinya demi imbal hasil yang lebih besar. Maka dari penjelasan beberapa profil risiko tersebut, tugas kami ialah membantu klien dalam membandingkan dari kedua saham tersebut mana yang sebaiknya dipilih oleh klien Mirna agar sesuai dengan profil risiko yang diinginkan Mirna. Disclaimer, kesamaan nama dari pihak manajer, klien ataupun penjelasan di atas merupakan rekayasa yang hanya digunakan sebagai perumpamaan dalam mengilustrasikan tugas portofolio saham. Dan juga pendapat yang kami berikan ataupun hasil dari perhitungan kami bukan tanggung jawab kami dalam memberikan suatu advice kepada pembaca. Ini hanyalah menjadi salah satu contoh perhitungan semata. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu rekapitulasi return realisasi. Sebelumnya kita masuk pada rumus return realisasi yaitu R sama dengan PT min dalam kurung PT min 1 per PT min 1, yang dimana R sama dengan return pada tahun ke-1, PT sama dengan closing price pada tahun ke-T, dan PT min 1 sama dengan closing price pada tahun ke-T min 1. Rekapitulasi return realisasi periode 2019 sampai April 2021 pada PT Bank Sentral Asia Tbk dan PT Adaro Energi Tbk. Bisa kita lihat pada saham BBCA tahun 2018 dengan harga 22.700, tahun 2019 dengan harga 29.100 dengan return sebesar 28%, pada tahun 2020 dengan harga 25.950 dengan return sebesar min 10,82%, pada tahun 2021 dengan harga 32,4% dengan return sebesar 24,85%. Dan pada saham Adro pada tahun 2018 dengan harga 1.472, pada tahun 2019 dengan harga 1.295 dengan return sebesar min 12,02%, pada tahun 2020
dengan harga 1.100 dengan rate sebesar min 15,06%, dan pada tahun 2021 dengan harga 1.195 dengan rate sebesar 8,64%, dan porsi kepemilikan Adro itu sebesar 40% dan BBCA sebesar 60%. Selanjutnya kita masuk ke expected return, yang dimana akar pangkat 3 1 ditambah return saham 2019 dikali 1 min return saham 2020 dikali 1 plus return saham 2021. Selanjutnya expected return BBCA yaitu akar pangkat 3 1 ditambah 28% dikali 1 dikurangi 10,82% dikali 1 ditambah 24,85% dikurangi 1 sama dengan min 20%. Expected return Adro yaitu akar pangkat 3 1 min 12,02% dikali 1 min 15,06% dikali 1 ditambah 8,64% dikurangi 1 sama dengan 10,4%. Expected return P sama dengan porsi kepemilikan BBCA dikalikan dengan expected return BBCA ditambah porsi kepemilikan Adro dikalikan dengan expected return Adro, yaitu 0,6 dikali min 20% ditambah 0,4 dikali 10,4% sama dengan min 7,84. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perhitungan selanjutnya yaitu risiko individual tiap saham. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Febriani dengan NIM 1907531231267. Jadi rumus dari risiko individual tiap saham yaitu standar deviasi adalah akar dari varian return realisasi dari saham yang dipilih dikurangi expected return dari saham yang dipilih lalu dikuadratkan per N dikurangi 1. Next. Jadi risiko dari saham BBCA yaitu standar deviasi saham BBCA adalah akar dari varian return realisasi pada tahun 2019 sebesar 28% dikurangi expected return saham BBCA yaitu min 20%, jadinya min ketemu min, hasilnya yaitu plus ditambah 20% dikuadratkan lalu ditambah return realisasi pada tahun 2020 sebesar min 10,82%, dan sama seperti tadi ditambah 20% dikuadratkan ditambah return realisasi tahun 2021 sebesar 24,85% ditambah 20% dikuadratkan per 3 min 1 menghasilkan risiko sebesar 46,9%. Selanjutnya, standar deviasi saham Adro adalah akar dari varian return realisasi pada tahun 2019 sebesar min 12,02% dikurangi expected return saham Adro sebesar 10,4% dikuadratkan. Kemudian ditambah return realisasi pada tahun 2020 sebesar min 15,06% dikurangi dengan expected return 10,4% dikuadratkan. Ditambah return realisasi tahun 2021 sebesar 8,64% dikurangi 10,4% dikuadratkan per 3 min 1 menghasilkan risiko sebesar 24%. Next. Berikutnya yaitu interaksi antara saham BBCA dan Adro. Rumus dari kovarian saham BBCA dan Adro yaitu return realisasi saham BBCA dikurangi expected return saham BBCA dikalikan dengan return realisasi saham Adro dikurangi expected return saham Adro per N dikurangi 1. Jadi tinggal dimasukkan angka yang tadi dan menghasilkan hasil yaitu min 694,4. Koefisien korelasi dihitung dengan cara covariance dibagi dengan standar deviasi kedua saham yaitu BBCA dan Adro, yaitu menghasilkan min 694,4 dibagi standar deviasi saham BBCA dikali standar deviasi saham Adro, hasilnya adalah min 0,6169. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Irma Pradnya Dewi, NIM 1270.
Saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai resiko portofolio saham BBCA dan saham Adro. Perhitungannya, standar deviasi portofolio sama dengan akar 0,6 kuadrat dikali 0,46 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat dikali 0,24 kuadrat ditambah 2 kali 0,4 kali 0,6 kali negatif 694,4 sama dengan 18,25 atau sama dengan 0,18%. Resiko individual saham BBCA adalah 46,9 dan saham Adro adalah 24%. Resiko portofolio adalah 0,18% dan begitupun dalam return portofolio cukup signifikan. Koefisien relasi antara saham BBCA dan saham Adro adalah min 0,6169 atau negatif 61%. Didapat hasilnya adalah negatif, berarti apabila saham BBCA bergerak positif, maka saham Adro bisa bergerak negatif. Dan begitupun sebaliknya dengan magnitude yang berbeda. Kemudian, jika saham BBCA turun, saham Adro bisa naik. Dalam konteks diversifikasi, maka ini bagus karena memiliki korelasi yang negatif, maka dari itu saham BBCA dan Adro dapat menurunkan resiko portofolionya. Jika saham BBCA terkena dampak downside, maka Adro belum tentu terkena dampak downside. Selanjutnya yaitu menentukan attainable set dan efficient set. Dua aset berkorelasi negatif sempurna RBBCA, Adro min 1. Dua saham yang berkorelasi negatif sempurna R sama dengan negatif 1,0 berarti harga saham tersebut bergerak secara berlawanan. Korelasi negatif sempurna akan menyebabkan resiko portofolio sama dengan 0, artinya diversifikasi secara efektif menghilangkan semua resiko yaitu resiko sistematik dan non-sistematik. Namun sayangnya korelasi negatif sempurna tidaklah nyata hanya dalam kerangka teoritis semata. Pada gambar di slide, semua titik kombinasi pada gambar tersebut termasuk attainable set. Titik yang diberi lingkaran hitam termasuk efficient set karena titik-titik tersebut memiliki expected return yang lebih tinggi. Sementara titik-titik yang tidak efisien memiliki titik return yang sama akan tetapi resiko yang dimiliki lebih besar. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nikoma Mariantika Putri dengan NIM 190753123. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi penentuan optimum set sesuai preferensi investor. Nah, dapat dilihat pada gambar, tiap-tiap investor akan mempunyai tanggapan terhadap risiko yang berbeda. Sehingga seorang investor akan memilih portofolio yang berbeda dengan investor lainnya. Selama portofolio tersebut masih merupakan portofolio efisien yang masih berada di efficient set. Portofolio mana yang akan dipilih tergantung dari fungsi utility-nya masing-masing. Portofolio optimal untuk tiap-tiap investor terletak pada titik persinggungan antara fungsi utility investor dengan efficient set. Apabila investor tidak suka akan adanya risiko yang tinggi, tipe konservatif, maka kombinasi saham yang paling cocok adalah 20% saham BBCA, 80% saham Adro. Ini merupakan pilihan optimum set. Tapi bagi mereka yang suka dengan risiko yang tinggi atau tipe agresif, maka kombinasi yang paling cocok adalah 90% saham BBCA dan 10% saham Adro. Tetapi yang lebih moderat adalah 80% saham BBCA
dan 20% saham Adro. Dengan tiga tingkat kepuasan, di mana U1 merupakan kepuasan investor yang tinggi tetapi tidak optimum. U2 sedang tetapi kepuasan pas karena jumlah dana pas dengan aset yang ada, dan U3 kurang optimum karena dananya tidak cukup namun ingin kepuasan yang tinggi. Jadi investor moderat pilihan kombinasi portofolio adalah C. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang terakhir mengenai penentuan optimum set dengan skenario lending or borrowing at risk-free rate. Dari grafik di atas dapat kita simpulkan bahwa kombinasi yang paling optimum ditentukan dari preferensi investor. Apabila investor menghindari risiko atau risk averse, maka saham yang paling cocok pada titik I, di mana 20% saham BBCA dan 80% saham Adro. Apabila investor menyukai risiko dengan tipe agresif, maka titik B adalah yang paling optimum. Kurva yang menyinggung kombinasi efisien set lah yang paling optimum, sehingga titik U2 pada titik C yang optimum. U1 tidak memungkinkan karena alokasi dana yang tinggi, sementara U3 memiliki kekurangan alokasi dana. Risk-free rate adalah tingkat bunga bebas risiko. Apabila risk rate-nya 2,5%, maka apabila terjadi kondisi terburuk, maka expected return-nya adalah sebesar risk rate sehingga membentuk tangen portofolio dengan menyinggung garis. Garis yang tersinggung berada di titik H, jadi kombinasi di titik H adalah kombinasi yang optimum apabila investor memperhitungkan risk-free rate dalam investasinya. Lalu, investor ingin mengurangi risiko investornya dapat membeli surat berharga dengan tangga bunga yang sama dengan risk-free rate. Efisien set untuk borrowing at risk-free rate adalah kurva JK. Titik D adalah optimum setnya. Dan juga jenis saham yang lebih berisiko daripada kombinasi C, yaitu 80% saham BBCA dan 20% saham Adro. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.